tantangannya ya apa ya? Jadi kan karena frozen itu kan familiar banget ya di mata ibu-ibu. Jadi kan mereka juga lama-lama itu pasti banyak yang tertarik nih. Oh, frozen ini prospeknya ke depan itu bagus. Jadi banyak juga pedagang akhirnya kan banyak juga saingan kita kayak gitu. Dari ada orang tua yang dari awal mulanya cuma di depan teras rumah, merintis ada mama, tapi udah berhasil kayak gitu orang tua tuh nggak ada. Halo Sobat Cuan semuanya, kembali lagi di PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending. Tempat yang selalu punya cerita seru dan menarik untuk Sobat Cuan semuanya. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu owner pedagang toko frozen di area Tangerang. Halo, selamat pagi Ibu. Ya, pagi Bu Rusma. Ya, boleh perkenalkan diri dulu Ibu. Oh iya, saya mau perkenalkan diri saya di Lilis Frozen. Alamat lokasi toko saya itu di Jalan Haji Kunci, Sudimara Pinang, dekat dari pasar Bengkok ya. Jadi kalian yang mau ke toko kita bisa langsung cek di Maps Lilis Food and Snack. Oh, berarti kawasannya dekat pasar Bengkok ya Bu ya? Dekat banget ya. Oke, nah boleh tanya-tanya nih ya Bu Lilis ya. Kita ngobrol santai ya. Oke, nah sudah berapa lama sih Bu merintis bisnis ini? Kalau untuk merintis bisnis ini sih mungkin kalau bisa dibilang itu kayak masih anak kecil ya. Estimasinya itu paling sekitar 4 tahun. Kurang lebih 4 tahunan itu mungkin ya. di awal-awal corona baru mulai berjalan merangkak sedikit, baru akhirnya bisa sampai segini. Nah, sebelum membuka toko frozen ini, Ibu pernah berbisnis apa nih? Dan kenapa bisa tertarik di perfrozenan ini gitu, Bu? Karena banyak saingannya juga nih. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang untuk mulai nggak tahu nih dulu awalnya gimana. Awalnya kan dulu tuh saya tuh masih pedagang pasar malam. Oh, pedagang pasar malam. Jualan apa Bu di pasar malam itu? Baju anak impor. Baju anak impor lokal. Nah dari situ kan karena udah mulai beranjak ke online kan agak sepi, jadi coba-coba buka di Facebook gitu kan, kok kayaknya jualan ini enak gitu kan, kayak semacam buah. Nah dari situ coba kita set job itu untuk main di buah, tapi kita main di pagi. Nah dari di buah itu banyak dari para customer kita tuh yang nanya kenapa sih nggak sekalian di-ready-in frozen. Nah dari situlah kita beranjak, oh coba nih nyari di mana sih yang ada nih. Nah kayak gitu, mulai dari sedikit sampai datang lama-lama semacam kayak prinsipal, terus sales, akhirnya bisa jadi kayak gini. Wah luar biasa. Soalnya kenal Ibu tuh dari tokonya masih di sana ya Bu ya, masih agak kecil ya. Kecil banget Bu, cuma di teras rumah. Iya ya. Nah seberapa prospek sih Bu menurut Ibu bisnis frozen ini ke depannya? Prospeknya sih bagus banget ya, Bagus karena kan banget, kalau ya. untuk di seafood kayak gini kan, untuk kayak sosis, bakso. Jadi untuk para ibu-ibu yang untuk bekal anak sekolah itu simple gitu. Jadi bisa di keep frozen, yang mau masak ya tinggal ambil aja di freezer kan. Lebih praktis ya Bu, karena rata-rata sekarang suami istri bekerja semua ya, jadi udah tinggal goreng nugget, goreng sosis gitu ya. Nah dari mana sih Bu customer yang datang ke toko Ibu itu rata-rata? Banyak juga sih, dari daerah mana aja sih ada ya. Kita sampai punya langganan juga dari Serang juga ada. Wah luar biasa. Mereka datang ke sini langsung? Oke. Terus nggak pengiriman ya? Oh enggak, kita nggak ada pengiriman karena kita nggak punya sopir. Oke, Ibu nggak terima pengiriman ya, tapi online aktif juga? Online aktif. Mereka biasanya pick up via ojol. Oh pick up ya, ojol.
Kalau yang dari Serang Banten itu tahu informasinya dari mana, Bu? Kan waktu itu saya aktif di marketplace. Oh, oke. Facebook. Ya. Jadi Aktif mereka di langsung datang ke Facebook sini. ya. Aktif di Langsung Facebook. datang ke sini sampai lihat toko Ibu udah sebesar ini ya, Ya, sekarang. merintis benar-benar dari nol. Merintis dari nol, padahal tadinya yang cuman fashion ya gitu. Fashion. Terus merambah ke buah-buahan ya. Buah-buahan, baru ke frozen. Baru ke frozen. Menyimpangnya jauh sih sebenarnya. nggak apa-apa Bu. Jadi semua orang belanja di sini udah ada semua lengkap ya. Amin, ya. Saya lihat ada snack-snacknya juga soalnya. Snack lengkap. Nah, selama 4 tahun ya Bu ya. Awal-awal dari corona itulah. Awal dari corona. Nah, sudah berapa karyawan nih Bu? Atau mungkin sudah ada cabang lain juga? Kalau untuk cabang sih belum, karena mau ngebesarin yang ada dulu. Kalau untuk karyawan ada sekitar 5. Karyawan sudah 5. Masya Allah. Mudah-mudahan tambah maju lagi. Amin. Punya cabang lagi ya Bu ya. Amin. Oke. Nah, gimana sih Bu pertama kalinya mengenal produk-produk Kimbo dan Vigonya? Ya berjalan mengalir aja gitu kan, karena ada sales juga datang. Terus awalnya dari bakso, terus lanjut ke sosis, terus item di baksonya ada lagi, ya mengalir aja. Mengalir aja. Jadi kenal tahu dari sales yang datang ke sini ya Bu ya. Nah, sudah berapa lama nih Bu menjual produk-produk Kimbo dan Vigonya? Dan biasanya produk yang paling laku apa nih? Produk untuk lamanya estimasi mungkin sekitar 2 tahunan ya, Kurang udah lebih ada 2 tahun ya. 2 tahunan. Karena kan baru kan berjalan di frozennya Iya. juga, belum lama. Kalau untuk produk yang paling best seller itu di kita ini biasanya nih Oh, Vigo bakar. Vigo bakar. Vigo bakar. Terus isi untuk di 12. bakso merconnya juga kita berjalan banget ya sama sapi dan ayam. Oke, biasanya yang belanja itu rata-rata untuk konsumsi sendiri atau memang mereka pedagang lagi, Bu? Balance sih, balance antara ibu-ibu untuk konsumsi sendiri sama untuk pedagang lagi ya, kayak semacam reseller juga mereka ambilnya ini juga sama. Jadi balance pengambilannya. Oke, end user dengan pedagang, sama ya, ada peminatnya semua ya. Nah, kenapa alasannya Ibu dalam bisnisnya Ibu ini menjual produk-produk Kimbo dan Vigo? Karena Vigo dan Kimbo itu ya mungkin udah familiar, jadi banyak yang mereka tanya, mau nggak mau kan harus kita ready-in. Karena banyak yang nyari, Nah, jadi banyak Ibu nyari, harus siapkan ya betul, produknya. betul. Nah, kira-kira nih Bu, dalam sebulan ini untuk income-nya bisa berapa sih? Harus. Harus. Nggak apa-apa, biar Sobat Cuan juga bersemangat loh gitu, pengen buka toko frozen. Income kotor atau income bersih? Bebas. Kalau income bersihnya ya masuklah sekitar 150 sampai 200. Satu bulan. Masya Allah. Besok saya mau buka toko frozen juga. Jangan. Oke, yang penting produk Kimbo dan Vigonya juga semakin meningkat ya Bu penjualannya ya. Nah, ini nih Bu, saya mau tanya lagi nih, apa saja sih tantangan terbesarnya pada saat awal-awal Ibu membangun bisnis ini? Tantangannya ya apa ya? Jadi kan karena frozen itu kan familiar banget ya di mata ibu-ibu, jadi kan mereka juga lama-lama itu pasti banyak yang tertarik nih, oh frozen ini prospeknya ke depan itu bagus. Jadi banyak juga pedagang, akhirnya kan banyak juga saingan kita kayak gitu. Pasti lah Pasti ya. itu. Tapi Ibu harus supaya bisa membedakan toko frozen Ibu dengan toko-toko frozen lainnya gitu. Ya, ciri khasnya ciri apa nih? khasnya apa ya? Biasanya harga lebih murah pasti satu. Nah, di balik main harga murah itu juga kan kita bermainnya dengan quantity. Oke. Jadi untuk reseller harga berapa, untuk pengambilan produksinya berapa, dan untuk agen juga berapa. Jadi mereka ada kapasitas masing-masing biar nggak rusaknya harganya juga. Oke. Jadi Itu harga triknya tuh, Ibu ya. triknya kayak gitu. Jadi harga tuh nggak hancur. Ya. Tuh, jadi pemain kecil sama konsumsi harganya pun beda. Ibu bedakan Beda. ya. Oke. Nah, selama kurang lebih 4 tahun Bu merintis bisnis ini, pasti ada cerita suka dan dukanya dong ya. Apa sih yang paling berkesan
apa namanya untuk Bu Lilis selama merintis bisnis ini? Apa ya? Jangan nangis, nggak usah nangis. Ini ada kisah sedih juga ya. Ya. Ya berkesan juga sih kan, dari ada orang tua yang dari awal mulanya cuma di depan teras rumah, Iya. merintis ada mama, Iya. tapi udah berhasil kayak gitu orang tua tuh nggak ada. Oh ya, didukung dengan mamah ya, bisnis berawal dari dukung orang tua Ya. yang cuman bisnisnya di depan rumah saja sampai sekarang ibu bisa sukses punya toko sebesar ini. Alhamdulillah berkahnya orang Ya. tua berarti ya Bu ya. Cuman sayang gitu orang tua nggak bisa nikmat. Nggak apa-apa, pastikan beliau juga melihat dari kejauhan bahwa oh ini anaknya sudah sukses, pasti bahagia Bu. Nah, apa sih pelajaran yang paling berharga nih buat Bu Lilis selama menjalankan bisnis ini Bu? Untuk kalian yang mau berbisnis itu, satu ya, tekankan itu kejujuran. Ya, kejujuran ya. Gitu. Oke. Terus jangan lupa sama customer itu kita tuh harus punya sopan santun. Ya, attitude ya Bu ya. Attitude. Hmm. Gitu. Pertama kejujuran, kedua attitude Attitude kita, customer, jaga. Jaga kualitas juga ya Bu kualitas ya. barang kita, terus pelayanan pelayanan ya. kita nomor satu. Oke, memang toko ibu bersih banget dan rapi nih. Agak ini ya Bu ya, benar-benar ibu agak strength ke karyawan-karyawan ya, anak-anak. untuk Memang display saya agak rewel produk. ke anak-anak, cuman rewelnya saya tuh menjaga toko saya kayak gitu kan. Iya, betul-betul. Ya, kalau untuk ya mungkin ada yang pro dan kontra toko ini gini-gini ya, cuman ya saya Pastilah coba ada ya. ya mempertahankan ya kebersihan, terus pelayanannya ke customer kayak gitu. Iya, pelayanan diutamakan Pelayanan ya Bu ya. diutamakan. Oke, nah harapan kedepannya nih buat Bu Lilis untuk Kimbo nih pengennya seperti apa sih? Kimbo sih udah bagus ya, udah bagusnya karena kami tuh dapat support untuk di SPG gitu Oke, kan. iya. Terus salesnya juga selalu ngontrol gitu, misalkan ini barang ini habis gitu kan, karena kan saya kan ada anak kecil, Ya. jadi dia ngingetin juga gitu kalau barang ini habis ibu, oh ya udah order aja gitu. Udah bagus sih kalau untuk kedepannya, termasuk Bu Rusma juga nih mantau juga nih, nggak pelit-pelit buat hadir ya Bu. Iya. Insya Allah selalu kita support ya Bu, sama-sama kita saling mensupport. Nah, harapan dan rencana kedepannya Bu Lilis nih untuk apa namanya mengembangkan toko frozen Ibu ini apa nih? Harapan saya Rencananya mau ke depannya mau seperti apa? Apa mau buka cabang-cabang lagi? insya Allah kalau untuk buka cabang insya Allah mungkin secepatnya, cuman Oke. saya mau besarin ini dulu. Ini udah besar Bu. Kemarin juga saya awal ketemu tuh masih yang kecil, tapi Ibu cepet banget. Dalam waktu kurang lebih kayak 1 tahunan saya lihat ke sini lagi. Waduh, udah pindah ke sini udah gede banget loh Bu. Luar biasa, alhamdulillah. amin. Ya. Nah, ini kan Ibu nih udah termasuk sukses ya Bu ya di bisnis frozen ini. Kasih tips dong buat sobat cuan semuanya supaya bisa menjalani usaha ini, berani berbisnis seperti ini gitu ya. Apa Bu tips-tipsnya? Ya tipsnya kalau yang mau jualan dari awal itu jangan males-males, jangan cuman awalnya males. aja nih Ya. 100% tenaganya, tapi konsisten gitu kan. Walaupun orderan cuma 1 atau 2 itu tuh kayak semacam pemacu kita buat maju ke depan lebih baik Harus lagi. tetap dilayani ya. Gitu. Tetap semangat, jangan males-males. Biasanya di awal doang nih ya Bu ya semangat. Nggak boleh, harus konsisten. Harus konsisten ya. Oke, terima kasih ya Bu Lilis. Oke, itu dia obrolan kita kali ini dengan salah satu owner Toko Lilis Fruits and Snack yang berada di kawasan Pinang, Tangerang. Semoga Sobat Cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat ya. Jangan lupa buat selalu pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT, podcast daging Kimbo Trending, akan selalu hadir menemani kamu setiap 2 minggu sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap jualan bareng Kimbo Happy supaya makin happy.